Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eka Setiani Mutia, NIM 721-141-183 dari Akuntansi Internasional 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek 9 dan proyek 10. Proyek 9, formulir dan laporan basis data. Basis data textbook. Basis data textbook terdiri atas 4 tabel yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain karena memiliki nilai yang sama. Tabel dan field datanya ditampilkan pada figur P9.1. Field dari berbagai tabel dapat dikombinasikan jika terdapat nilai-nilai yang sama antara dua tabel. Figur P9.1, tabel dan field pada basis data textbook. Figur P9.2, nilai-nilai pada tabel student. Membuat formulir. Anda dapat menggunakan formulir untuk memasukkan data ke dalam sebuah tabel. Formulir bukan hanya memudahkan entry data, tetapi juga menampilkan catatan dari tabel satu demi satu, karena sebuah tabel basis data dapat berisikan banyak catatan. Menampilkan satu demi satu catatan dapat memudahkan pengguna untuk melihat catatan tersebut. Selain untuk melihat data dengan lebih mudah dan entry data, formulir dapat digunakan untuk menguji nilai yang dimasukkan dan menolak nilai yang salah. Dalam basis data textbook, nomor buku harus memiliki nilai kurang dari 1000 dan peraturan tersebut harus diletakkan dalam desain formulir. Figur P9.3, nilai dalam tabel book. Figur P9.4, layar basis data textbook. Figur P9.5, layar untuk membuat formulir. Figur P9.6, pilih field dari tabel. Figur P9.7, pilihlah masing-masing field dari tabel student. Figur P9.8, ubahlah nama formulir tersebut. Figur P9.9, formulir yang dihasilkan untuk data siswa seperti gambar tersebut. Kemudian figur P9.10, buku yang dijual harus berjumlah 10 atau kurang. Figur P9.11, tampilan desain dari formulir entry data siswa. Figur P9.12, memilih mengubah properti field data. Figur P9.13, mengubah peraturan untuk nilai nomor buku seperti gambar tersebut. Laporan dari satu tabel. Laporan mengenai jumlah siswa di dalam kelas dapat dibuat dari tabel kelas. Laporan yang telah selesai harus tampak seperti figur P9.14. Hanya kelas dan jumlah siswa yang terdaftar yang perlu ditampilkan. Buatlah laporan dengan memilih tab report dan create report by using wizard yang ditampilkan dalam figur P9.15. Pilihlah tabel kelas dari menu drop-down dan kedua field kelas 6 dan enrollment seperti yang ditampilkan dalam figur P9.16 dengan menggunakan tombol lebih besar. Klik tombol next untuk berpindah ke layar selanjutnya. Figur P9.14, laporan jumlah siswa yang terdaftar dalam suatu kelas. Figur P9.15, langkah untuk membuat atau memulai pembuatan laporan. Figur P9.16, memilih tabel dan field untuk laporan. Figur P9.17, memilih untuk mengurutkan laporan. Figur P9.18, memilih tampilan desain laporan. Figur P9.19, tampilan desain laporan pendaftaran siswa dalam kelas. Laporan dari banyak tabel. Sebagian report of book used in each class ditampilkan dalam figur P9.20. Laporan ini membutuhkan informasi dari tabel book serta tabel kelas. Buku-buku yang digunakan untuk masing-masing kelas ditampilkan bersama dengan harga buku pada akhir masing-masing catatan kelas. Jumlah harga buku yang digunakan dalam kelas tersebut akan ditampilkan. Untuk menghasilkan jumlah ini, laporan tersebut harus dikelompokkan menjadi sebuah field. Dalam laporan ini, field kelas 6 digunakan untuk pengelompokan, dan harga buku yang digunakan dalam masing-masing anggota kelompok dijumlahkan. Figur P9.20, sebagian laporan buku yang digunakan di masing-masing kelas. Figur P9.21, pilihan pengurutan dan ringkasan untuk laporan dari banyak tabel. Figur P9.22, memilih opsi rangkuman. Figur P9.23, laporan awal buku yang digunakan di masing-masing kelas. Figur P9.24, tampilan desain laporan buku yang digunakan di masing-masing kelas. Figur P9.25, sebagian daftar laporan siswa yang menjual buku. Lihatlah berulang kali tampilan desain dan tampilan pracetak untuk melihat bagaimana perubahan-perubahan yang Anda lakukan memengaruhi tampilan laporan Anda. Setelah selesai, laporan Anda harus terlihat mirip dengan figur P9.20. Tutuplah jendela laporan tersebut dan simpan perubahan data. Proyek 10,
Query basis data textbook. Basis data textbook terdiri atas 4 tabel yang saling berhubungan karena memiliki nilai yang sama. Tabel field data ditampilkan pada figur B10.1. Tabel student berisikan 4 field, first name, last name, book name, dan copies to sell. Field kunci dari 4 tabel ini ditampilkan dengan huruf tebal. Kombinasi nilai dari field name, last name, dan book name akan membuat sebuah kunci untuk tabel student. Field kelas 6 adalah satu-satunya field yang dibutuhkan sebagai kunci dari tabel kelas. Figur B10.1. Tabel dan field dalam basis data textbook. Figur B10.2. Field dan nilai dalam tabel student. Figur B10.3. Field dan nilai dalam tabel book seperti gambar tersebut. Membuat query dengan batasan. Catatan dari tabel book ditampilkan dalam figur B10.5. Jika sebuah query dibuat tanpa batasan, semua catatan dalam tabel akan ditampilkan pada hasil query. Klik 2 kali pada Create Query in Design View yang ditampilkan pada figur B10.4 dan figur B10.6 akan muncul. Untuk query ini, pilihlah tabel book dari daftar dengan cara menyorot pilihan book dan mengklik tombol Add. Kemudian tutup layar yang ditampilkan tabel ini dengan cara mengklik tombol Close. Figur P10.6. Memilih tabel untuk query. Figur P10.7. Query berdasarkan contoh siap diselesaikan. Figur P10.8. Membatasi query pada harga yang lebih besar dari $100. Figur P10.9. Hasil pembatasan harga agar lebih dari $100. Figur P10.10 membatasi harga agar lebih dari atau sama dengan $50, tetapi kurang dari atau sama dengan $75. Figur P10.11 membatas harga agar kurang dari $75 atau lebih besar dari $100. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.